Po Ipe, udah lurus belum nih, Po? Udah lurus belum? Belum. Kalau gini, udah? Belum. Nanya mulu sih, Gah. Kayak petugas Jumantik. Udah benar belum? Udah benar belum? Masa pas sama gitu doang? Lama banget. Malah ngomel-ngomel. Makanya bantuin dong. Lagian ini kan pos ronda. Masa dipakai jualan? Ntar kalau... Ujung gabus. Oke, ngapain sih? Pakai terjun-terjun begitu? Aduh, rusak dah nih dagangan ayah. Jadi tempe penyet ini mah. Diasar si Oga. Kalau ngomongin bahan pangan rendah kalori, ini dia nih juaranya, tempe. Bahkan nih, menurut penelitian, pola makan yang tinggi protein nabati bisa meningkatkan kinerja metabolisme tubuh untuk membakar kalori yang lebih banyak setiap kali makan. Mantap betul. Nah, kalau gitu cobain dulu dong tempe yang dibuat dari kacang koro pedang. Ada juga tempe mix yang dibuat dari kacang koro, kacang hijau, kacang kedelai kuning, dan kacang kedelai hitam. Wih, gimana rasanya coba? Proses pembuatan superfood asli Indonesia ini cukup panjang. Pertama adalah proses pencucian kacang sampai bersih. Kacang yang dipakai adalah kacang organik yang dikirim dari Wonosari, Gunung Kidul. Kacang organik adalah kacang yang dipanen dari kebun yang menerapkan sistem pertanian yang tidak menggunakan pupuk kimia, pestisida, ataupun bahan kimia lainnya. Jadi bahan baku yang digunakan jelas lebih sehat untuk tubuh kita. Kacang koro pedang sendiri mengandung 27,4% protein, antioksidan, serta vitamin B1 dan B2. Ideal banget deh sebagai alternatif bahan baku pembuat tempe. Tahap selanjutnya adalah perendaman kacang. Berbeda dari kacang kedelai kuning yang hanya direndam semalaman, kacang koro pedang ini harus direndam selama 3 hari. Air rendamannya pun harus diganti setiap 6 jam sekali. Hal ini karena kacang koro mengandung zat cyanida yang bisa membuat kita pusing, mual, bahkan muntah-muntah kalau tidak diolah dengan benar. Itulah sebabnya air rendaman kacang harus diganti setiap 6-8 jam sekali. Setelah itu perendaman ini juga sekaligus jadi proses pengasaman. Lanjut, sekarang masuk proses perebusan. Kacang direbus kurang lebih 2-3 jam saja. Fungsinya untuk mematikan bakteri agar lebih higienis. Selain itu, proses perebusan ini berguna untuk membuat tekstur kacang menjadi lunak. Jadi lebih mudah diolah deh. Kacang yang sudah direbus ini digiling agar kacang terbelah menjadi 2. Dibanding dengan jenis kacang-kacangan lainnya, ternyata kacang koro memiliki protein yang lebih besar. Kacang ini juga suka dijadikan cemilan saat diet karena kandungan lemak dan kalorinya seimbang. Gak bikin gendut deh pokoknya. Lanjut, ini adalah proses pengelupasan kulit ari. Kalau direndam seperti ini, kulit arinya akan mengambang sendiri. Soalnya berat kulitnya lebih ringan dari kacangnya. Kulit ari wajib dibuang ya, karena kalau kacang masih tertutup kulit ari, nanti jamur fermentasinya nggak bakalan bisa menembus kacang. Jadi gagal dong bikin tempenya. Lanjut lagi yuk, sekarang ke bagian pendinginan. Cara mendinginkannya sederhana kok, tinggal diangin-anginkan saja seperti ini. Fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa air pada kacang. Sekarang saatnya pemberian ragi yang membantu proses fermentasi. Walaupun kacangnya sebanyak ini, ragi yang ditaburkan nggak perlu banyak-banyak loh, cukup sedikit saja. Ragi membuat kacang menjadi lebih lunak dan proteinnya akan keluar. Protein ini bakal lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Dalam 2 hari akan muncul jamur berwarna putih yang merekatkan kacang koro. Sebagai varian rasa, di sini ada tempe mix yang terbuat dari 4 macam kacang, yaitu kacang koro, kacang hijau, kacang kedelai kuning, dan juga kacang kedelai hitam. Keren. Sekarang waktunya mengemas kacang yang akan dijadikan tempe. Supaya beratnya sama, kacang ditimbang terlebih dahulu.
Plastiknya ditusuk-tusuk ya sebagai jalan masuknya udara. Tempe ini belum bisa langsung dikonsumsi. Butuh 2-3 hari sampai fermentasinya sempurna. Nah, setelah 2 atau 3 hari baru siap disantap deh. Karena dibuat dari bahan organik dan tanpa pengawet, tempe ini sebaiknya langsung dikonsumsi ya. Tapi kalau dimasukkan kulkas, tempe organik ini bisa bertahan selama 7 hari. Meskipun termasuk makanan tradisional, tempe juga bisa dikreasikan jadi makanan modern yang lezat loh. Yuk kita masak tempenya. Pertama kita goreng dulu nih. Pastikan minyak panas dan menggunakan api kecil ya. Sambil menunggu tempenya matang, kita siapkan dulu saladnya. Komposisi saladnya juga sederhana kok. Ada selada, andewi, dan tomat cherry yang siap dicampur dengan olive oil, garam, dan perasan jeruk. Aduk deh sampai merata. Tempenya sudah matang tuh. Yuk kita angkat. Nah, sekarang kita buat tempenya jadi adonan daging stik. Campurkan tempe goreng tadi dengan bawang putih, telur, garam, gula pasir, dan bubuk parsley. Terus kita haluskan deh sampai semua bahan tercampur rata. Sekarang tinggal kita bentuk nih sambil digoreng. Masukkan adonan tempe tadi ke dalam cetakan, lalu padatkan. Oke deh, kalau sudah tinggal kita goreng deh sampai matang. Tada! Stik tempenya sudah matang nih. Yuk kita mulai susun stiknya di piring. Wih, lihat deh. Gak kelihatan kan kalau dari tempe? Benar-benar kayak stik daging beneran tuh. Jadi ngiler deh unyil. Meskipun berasal dari kacang-kacangan, stik tempe ini punya protein yang gak kalah sama stik daging loh. Berbeda dengan protein hewani yang memiliki kandungan lemak dan kolesterol tinggi. Protein nabati memiliki kandungan asam glutamat yang justru dapat menurunkan tekanan darah.